Anggini, berasal dari Prodi Tadris IPS semester 5 kelas B dengan NIM 120 1142 5234. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Media Pembelajaran IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Aramudin SPD MPD. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengapa media pembelajaran IPS lebih jarang digunakan di dalam pembelajaran dibandingkan media pembelajaran IPA atau yang lainnya? Media pembelajaran IPS jarang digunakan karena materi dalam pembelajaran IPS itu kebanyakan berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga dari pembahasan materi tersebut kita bisa mencontohkan di sekitaran kita tanpa media. Yang kedua, metode yang digunakan oleh guru itu seringkali berupa metode ceramah, sehingga jarang menggunakan media atau membutuhkan media dalam pembelajaran tersebut. Sedangkan di pembelajaran IPA, banyak materi atau pembelajaran yang membutuhkan pembuktian teori berdasarkan praktik atau praktikum, sehingga banyak media pembelajaran yang digunakan oleh guru IPA agar materi yang tersampaikan bisa dipahami oleh siswa. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui cenderung kurang menarik perhatian siswa. Nah, yang kita ketahui bahwa media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan. Jika media pembelajaran itu kurang menarik perhatian bagi siswa, biasanya yang pertama kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga guru harus menyesuaikan media pembelajaran tersebut sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada, sehingga anak murid itu tidak begitu tertarik terhadap media tersebut. Selanjutnya, guru tidak begitu mengerti akan teknologi, sehingga media yang dibuat itu masih menggunakan bahan yang seadanya atau bahan yang berbasis non-IT. Setelah itu, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru IPS tersebut kurang variatif, sehingga siswa tidak tertarik atau bahkan cepat bosan terhadap situasi pembelajaran. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS di kelas atau di sekolah. Nah, isu atau masalah pengembangan media IPS di sekolah. Yang pertama yaitu sulitnya tenaga pendidik mencari ide dalam menentukan media yang sesuai dengan materi IPS, sehingga materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan media yang ditampilkan. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga guru itu mau tidak mau harus membuat media pembelajaran yang bisa menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada atau sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketiga, terkadang guru menggunakan metode yang sama dalam setiap pertemuan. Dalam artian, metode yang digunakan itu kurang bervariatif. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan jenis-jenis media pembelajaran IPS dan penggunaannya. Jenis-jenis media pembelajaran yang pertama yaitu ada media visual, di mana media visual ini hanya mengandalkan penglihatan. Dalam artian, jika seseorang itu mengalami gangguan dalam penglihatannya, maka media visual ini tidak dapat digunakan kepada orang tersebut. Contoh dari media visual tersebut seperti peta, atlas, atau brosur. Nah, media yang kedua yaitu media audio, di mana media audio ini hanya mengandalkan pendengaran. Dalam artian, orang yang mengalami gangguan dalam pendengaran itu tidak bisa menggunakan media audio ini. Contoh dari media audio ini yaitu radio atau tape recorder. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan gabungan dari media audio dan media visual, yang artinya media audiovisual ini adalah media yang menggunakan penglihatan dan juga pendengaran. Contoh dari media audiovisual ini yaitu pada video pembelajaran IPS misalnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima, jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat
menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan non-IT. Nah, waktu yang tepat dalam menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan non-IT yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jika kita mengajar di tempat yang sekolahnya elit, dalam artian yang lengkap dalam sarana dan prasarananya, maka akan lebih baik kita menggunakan media yang berbasis IT. Selain sesuai dengan perkembangan zaman, media tersebut bisa menarik perhatian siswa serta pembelajaran menjadi lebih mudah. Nah, jika kita mengajar di tempat yang terpencil dalam artian kekurangan sarana dan prasarana, maka kita harus bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di tempat tersebut dengan cara membuat media sederhana, yaitu media pembelajaran yang berbasis non-IT. Demikian jawaban yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.